Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Azhara dengan NIM 120005255751. Di sini saya akan buat video untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fiqh Munakahat dengan dosen pengaku Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Berikut dan terima kasih. Pertanyaan nomor 1 yaitu mengenai berapa besar takaran mahar yang baik bagi perempuan yang hendak dinikahi. Apakah mahar itu boleh dibayar dengan hutang? Jelaskan berdasarkan hukumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pernikahan. Menurut saya pernikahan itu adalah suatu akad nikah di mana dengan akad tersebut akan timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di mana dengan akad itu si suami memiliki hak dan kewajibannya kepada si istri, begitu pula dengan si istri mempunyai hak dan kewajibannya kepada si suami. Jadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada si istri adalah memberikan mahar, di mana mahar itu adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai pertimbangan karena memanfaatkan wanita tersebut untuk bersenang-senang. Dalam waktu sepat nikah fasid atau yang semisal dengan itu. Jadi mahar itu harus atau wajib diberikan kepada si wanita. Jadi di sini berapa besar takaran mahar yang baik bagi perempuan yang hendak dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Wa yantibina lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi di sini dijelaskan bahwa wa'atu dan berikanlah anisa'a perempuan-perempuan shadaqatihinna mas kawin mereka nihla atau ikhlas dan wajib. Jadi di sini pemberian mahar itu hukumnya wajib, tapi harus dengan kerelaan atau keikhlasan hati. Dijelaskan juga dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azamun nisa'i barakah aqallahunna mu'nah. Di mana wanita yang paling agung itu yang barokah yang sedikit maharnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa wanita yang baik, yang mana pernikahannya itu berkah, adalah seseorang wanita yang tidak memberatkan atau tidak mempersulit pernikahannya, di mana dia juga yang sedikit maharnya. Maksudnya dalam pernikahannya dia tidak menetapkan maharnya harus sekian-sekian, tetapi dia menetapkannya itu sesuai dengan kemampuan si pria. Dia tidak mempersulit pernikahannya itu sendiri. Jadi di sini kita ketahui bahwa penetapan mahar atau pemberian mahar pada istri itu tidak ditetapkan atau tidak ditentukan jumlahnya. Hanya saja harus adanya keikhlasan si suami dan adanya kerelaan bagi pihak istrinya. Jadi dengan pemberian mahar itu harus ada kesepakatan, atau bisa juga dikatakan tidak ada yang dipersulit dengan adanya penentuan mahar tersebut. Jadi di sini apakah mahar itu boleh dibayar dengan hutang? Menurut saya itu boleh karena sebagian ulama juga memperbolehkan bahwa mahar itu boleh dibayar dengan hutang. Namun dalam pelaksanaannya itu dalam akadnya sebaiknya si suami harus mempersiapkan walaupun setengah dari mahar tersebut, atau tidak semuanya itu dihutangkan, tetapi bisa juga dibayar dengan cicilan. Dimana langkah baiknya menurut saya itu adalah mahar itu harus sesuai dengan kemampuan si pihak laki-lakinya tanpa harus berhutang. Walaupun dalam artian menurut saya mahar itu boleh dibayar dengan hutang, tapi alangkah baiknya mahar itu tidak usah berhutang. Seperti itu. Setelah saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya,
bolehkah istrinya tidak melayani suaminya? Bagaimanakah ideal pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga? Jelaskan berdasarkan dasar hukumnya. Jadi di sini menurut saya, jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka si istri juga boleh tidak melaksanakan kewajibannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru' wa la yahillu lahunna an ya'tumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqo biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dari ayat ini dijelaskan bahwa dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Jadi di sini jika si suami tidak melaksanakan kewajibannya, maka si istri juga boleh tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi harus dengan cara yang patut atau dengan cara yang baik. Karena menurut saya banyak sekali faktor-faktor mengapa si suami tidak bisa memenuhi atau tidak memenuhi kewajibannya. Bisa saja karena emang ekonomi yang kurang atau karena pendapatan yang tidak banyak. Maka boleh saja si suami tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi harus sesuai dengan keadaan atau bukan karena disengaja atau sebaliknya. Dan dijelaskan juga dalam Quran surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang punya keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi dari ayat tersebut bahwa dijelaskan walaupun pendapatan suami itu sedikit atau tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi tetap harus diwajibkan dia memberikan nafkah untuk si istri, walaupun itu dalam ukuran sedikit atau jumlah yang sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan atau tidak pernah mempersulit hambanya karena hal-hal yang seperti itu menurut saya. Jadi menurut saya itu walaupun itu sedikit atau karena dia tidak memiliki pilihan, dia tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Namun jika sang suami memang tidak ingin memberikan nafkah pada istrinya, atau dia memang tidak memiliki, atau dia bisa dikatakan pelit, atau dia memang sengaja tidak mau menafkahi istrinya, maka si istri boleh juga tidak melaksanakan kewajibannya, ataupun lebih besarnya si istri juga bisa menggugat cerai si suami, karena karena dalam peraturan sekarang saat ini dalam undang-undang dijelaskan juga bahwa apabila si suami tidak menafkahi istrinya dalam 2 bulan berturut-turut, maka si istri boleh atau berhak untuk
mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Jadi di sini bahwa kewajiban si suami dengan kewajiban si istri itu sama, tapi harus dengan jalan yang baik juga. Jadi jika ibaratnya si suaminya tidak memberikan nafkah karena memang tidak mampu, maka si istri diperintahkan untuk bersabar eh, untuk bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wanita yang baik itu atau yang memang terjamin untuk masuk surga adalah wanita yang melaksanakan tugas-tugasnya atau kewajibannya sebagai seorang muslim dan juga seorang yang menaati apa yang dikatakan oleh suaminya. Jadi di sini bagaimanakah ideal pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga? Jadi menurut saya idealnya atau dalam pelaksanaan rumah tangga itu sebelum kita menikah, menurut saya itu alangkah lebih baiknya kita mengetahui prinsip-prinsip pernikahan, sehingga dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kita seterusnya itu maka kita akan lebih tahu lagi. Di sini di mana jelaskan bahwa prinsip-prinsip pernikahan itu adalah adanya prinsip mitzakon golizo atau komitmen suci, yaitu dalam pernikahan kita harus mempunyai niat atau pemikiran bahwa pernikahan ini merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita harus berniat bahwa kita melakukan pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang baik atau yang membawa kebaikan atau dan keberkahan. Di sini ada juga prinsip mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi di sini jelaskan bahwa dalam pernikahan ini kita harus memiliki prinsip bahwa dalam rumah tangga kita harus saling cinta dan kasih atau tetap melakukan. Jadi menurut saya dari prinsip-prinsip pernikahan itu seperti prinsip misalkan golizo, yaitu adanya prinsip komitmen suci atau prinsip bahwa kita memiliki patokan bahwa kita menikah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharapnya pernikahan ini mendatangkan suatu kebaikan dan sebagainya. Dan ada dua prinsip mawaddah warahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi kita merasa bahwa kita menikah ini bukan hanya sekedar untuk kesenangan semata, namun kita juga harus saling memiliki rasa kasih dan sayang juga gitu. Yang ketiga itu adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf atau perilaku santun dan beradab. Jadi dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar kasih sayang saja yang diberikan, namun juga kita harus bersikap sopan santun dan berperilaku yang baik kepada sama suami istri. Yang di sini ada juga prinsip musyawarah atau kesetaraan dan keadilan. Jadi di sini kita harus bertindak sesuai dengan adil, karena yang seperti yang saya katakan tadi, si suami melakukan kewajibannya dengan adil, maka si istri juga harus melakukan kewajibannya juga gitu. Yang kelima ada prinsip musyawarah atau komunikasi yang hangat dan intens. Jadi di sini menurut saya dalam pernikahan itu musyawarah itu sangat diperlukan, karena jika tidak ada musyawarah atau tidak ada komunikasi yang baik, rumah tangga itu jika ada masalah satu saja, maka itu dapat menjadi pemicu rumah tangga itu bisa berantakan atau berjalan tidak baik. Setelah kita sudah mengetahui prinsip-prinsip pernikahan, baru kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai suami istri. Dimana kan kewajiban si istri yaitu melayani suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus keuangannya mungkin, mengurus anak-anak, baru merawat diri juga iya, baru begitu pula dengan kewajibannya si suami memberikan nafkah lahir dan batinnya juga iya, baru memperlakukan si istrinya dengan baik, dengan sopan, baru harus ada juga saling percaya antara satu sama lainnya.
Jika dalam rumah tangga itu tidak memiliki prinsip saling percaya, ya seperti itu. Mereka tidak maka adanya masalah itu akan menimbulkan pertengkaran yang lebih luas lagi, atau tidak akan selesai jika mereka tidak mempunyai prinsip. Jadi dalam pernikahan itu kita harus menerapkan prinsip pernikahan tersebut agar pernikahan kita itu berjalan dengan baik juga. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai apa saja akibat hukum atau konsekuensi bagi suami yang mentalak istrinya, dan apa konsekuensi jika istri yang meminta khulu pada suaminya. Jawab berdasarkan urutan ini. Yang pertama masa iddah, yang kedua nafkah iddah, yang ketiga boleh atau tidaknya rujuk. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai menurut saya akan jelaskan sedikit mengenai talak. Menurut saya talak itu adalah suatu perbuatan atau tindakan di mana dari tindakan tersebut akan memutuskan tali pernikahan antara suami dan si istri. Dengan talak tersebut maka akan memunculkan atau menimbulkan beberapa hal. Yang pertama adanya masa iddah, yang kedua bisa atau tidaknya rujuk dan sebagainya. Di sini saya akan jelaskan mengenai masa iddahnya. Kita ketahui bahwa talak itu dibagi menjadi beberapa macam. Menurut saya yang paling singkatnya saja yaitu yang pertama itu adanya talak raji atau talak 1 atau 2, di mana talak di sini itu menurut masa iddahnya itu adalah 3 kali kuruk. Dan apabila dijatuhkan talak 1 2 ini, maka dibolehkan lagi untuk rujuk tanpa harus melakukan perkawinan, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah dengan mahar atau apa dan sebagainya gitu. Di sini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma آتيتموهن إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. Yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melarang. Barang siapa melarang hukum-hukum Allah, maka itulah orang-orang zalim. Dari ayat ini dijelaskan bahwa talak 1 dan talak 2 itu dapat dirujuk. Namun di sini suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik, atau dalam arti si suami itu memiliki hak apakah dia mau rujuk kembali atau tidak. Namun apabila dia ingin merujuk, dia harus menunggu 3 kali quru, atau itu bisa dikatakan masa iddahnya 3 kali quru, atau bisa dibilang 3 kali haid atau mensucikan diri mungkin. Yang kedua itu adanya talak. Yang kedua yaitu adanya talak bain sukra, yaitu talak sebelum mencampuri istri yang termasuk khulu. Di sini talak yang termasuk bain sukra itu ya, yang termasuk khulu itu adalah apabila dimana kita ketahui bahwa khulu itu merupakan proses penceraian atas permintaan dari pihak si istri. Dengan hal tersebut, dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada sang suami. Jadi di sini khulu itu adalah pengajuan cerai yang dilakukan oleh si istri kepada pihak suami,
di mana si istri harus memberikan imbalan kepada suaminya untuk menebus diri dia. Di sini boleh tidaknya dia tidak memberikan imbalan tersebut itu uh, tetap harus diberikan kepada si suami imbalan tersebut walaupun itu hanya sedikit, ataupun si suami tidak menginginkan imbalan tersebut tapi dia harus menerima walaupun itu sedikit. Di sini talak masa iddah yang terjadi pada hulu itu adalah uh, seperti seperti masa iddah biasanya, atau dibilang 3 kali kuruk. Jadi di sini jika masalah mengenai masa iddahnya dia itu adalah 3 kali kuruk. Namun atau tidak bolehnya rujuk itu uh, boleh rujuk tetapi harus melalui dengan akad dan mas kawin yang baru, menurut saya. Jadi apabila si suami tetap ingin menikahi dengan si istri yang meminta khulu itu, yaitu harus menggunakan nikah baru atau menunggang mas kawin baru. Itu juga harus adanya persetujuan dari si istri apakah si istri mau kembali lagi atau tidak. Jadi di sini ada juga yang namanya talak bain kubro, yaitu talak 3. Di sini masa iddahnya itu menurut saya masa iddahnya itu mungkin seperti biasa. Namun apabila si suami ingin rujuk kembali kepada si istri, maka si istri harus menikah lagi dengan lelaki lain, atau harus dirinya harus bercampur lagi dengan laki-laki lain. Setelah itu bercerai, yaitu menunggu masa kuruk atau masa iddah, baru boleh lagi menikah dengan dia. Jika si istri belum menikah dengan laki-laki lain atau laki-laki yang bukan dia, maka si suami yang pertama itu tidak boleh rujuk kepada si istrinya itu. Dan mengenai nafkah iddah, menurut saya apabila denya talak lain atau talak 1 dan 2, si suami masih masih wajib untuk memberikan nafkah kepada si istri. Karena di situ walaupun talak itu memutuskan pernikahan, namun si suami masih memiliki kewajiban, karena status si istri di situ belum diketahui apakah sudah benar-benar tidak ada hubungan lagi dengan si suami atau tidak. Jadi setelah iddah, apabila si suami tetap tidak mau rujuk, barulah di situ dianya boleh tidak memberikan nafkah kepada si istrinya. Tapi apabila dianya masih ingin rujuk atau masih ada kemungkinan untuk rujuk, maka dia tetap harus memberikan nafkah kepada si istrinya. Sedangkan mengenai khulu, menurut saya apabila telah adanya khulu, menurut saya tidak perlu diberikan nafkah, karena itu keinginannya si istri, bukan keinginannya si laki-laki. Jadi apabila si istri yang minta khulu, boleh saja, artinya si suami telah dibebaskan dari kewajiban tersebut, atau dia tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan si istrinya lagi. Yang ketiga itu yang mengenai talak bain kubro atau talak 3, maka si suami juga tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan si istri atau nafkah si istrinya lagi. Gitu. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 230, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa'in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua,
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali. Jadi ayat ini dijelaskan untuk mereka yang terkena talak bain kubro atau talak ketiga.